Yang intinya saudara, sekarang kita bisa membedakan guru gembul itu memang sifat kelaki-lakiannya itu tampak ketimbang Pak Imaduddin. Hasilnya seperti ini, coba ini. Saya Pak Guru, karena saya sebenarnya dengan istilah subjektif itu versi yang disampaikan oleh Pak Guru ini belum terlalu paham standar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kemarin sudah kita menyaksikan diskusi guru gembul di Robito Alawiyah. Berbicara guru gembul dan Pak Imaduddin, maka jelas sifat kelaki-lakian atau lebih berani atau lebih bertanggung jawab itu adalah guru gembul daripada Pak Imaduddin. Sebelumnya guru gembul ini bernarasi, berstatement bahwa nasab Sadeh Ba'alawi ini tidak ilmiah. Tapi ketika diundang oleh Robito, guru gembul ini mau datang. Ini setidaknya saudara sudah menunjukkan kalau guru gembul ini tidak hanya berani berkata, tidak hanya berani berkuar, tapi berani membuktikan dimanapun tempatnya. Ya, setidaknya itu dulu. Nah, kalau Pak Imaduddin selalu bernarasi, selalu berorasi bahwa nasab Sadeh Ba'alawi ini putus, mustahil dia bersambung terhadap Rasulullah SAW, nasabnya nasab palsu. Itu Pak Imaduddin. Nah, ketika diundang oleh Robito, orang yang bersangkutan yang mengundang, Pak Imaduddin ini tidak datang. Ditunggu 12 jam saudara. Untuk Pak Imad ini apakah masih bisa datang? Dia tetap tidak datang. Ketika diskusi selesai, dia menanggapi dari rumahnya. Jadi Pak Imaduddin serasa sifat kelaki-lakiannya itu tidak ada dan kemaluannya pun tidak ada. Kalau bicara masalah bertanggung jawab, ya lebih bertanggung jawab guru gembul dari apa yang telah dikatakan. Dimanapun guru gembul ini berarti sudah terbukti ya dia berani. Meskipun hasilnya guru gembul di diskusi Robito Alawiyah diantaranya ya kan hasilnya kan ngawur saudara ya. Hasilnya seperti ini, coba ini. Ya Pak Guru, karena saya sebenarnya dengan istilah subjektif itu versi yang disampaikan oleh Pak Guru ini belum terlalu paham standarnya. Mungkin Pak Guru bisa mencontohkan contohnya yang tidak subjektif di dalam agama, kasih contoh Pak Guru. Nanti baru kita lanjut. Gak ada kalau dalam agama, karena kita berbicara soal ilmiah. Berarti agama ini menurut Pak Guru di seluruh bab-babnya tidak ada yang ilmiah. Ada. Contoh, contoh apa di agama yang menurut Pak Guru itu ilmiah seperti itu? Bahwa figur Nabi Muhammad adalah tokoh historis itu nyata. Itu terbukti secara ilmiah. Dari mana Pak Guru tahu kalau Nabi Muhammad dulu orang baik? Kita gak bicara orang baik, tentang figur keberadaannya itu ada. Dari mana? Oke. Dari mana tahu? Dari mana kita mengetahuinya? Dari jejak-jejak objeknya. Dan berasal dari catatan yang tidak hanya bersumber dari satu pihak. Jejak objek. Coba, seperti apa? Sorban misalkan yang seperti itu ya. Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah. Dari mana Pak Guru tahu bahwa kuburan itu benar-benar kuburan Rasulullah? Gak ada. Subjektif dong. Iya, pada bagian itu subjektif kan, saya nggak bilang. Akhirnya kan subjektif semua kalau gitu Pak Guru. Bukan, saya
perhatikan kata-kata saya. Iya, Saya iya, iya, mengatakan bahwa figur Nabi Muhammad SAW itu adalah figur historis. Oke. Saya nggak berkata soal kuburannya, saya nggak berkata soal apa. Jadi kan tadi dikatakan Sorban kan, kata Pak Guru? Bukan sebentar. Bagian dari agama mana yang bisa dinalar secara objektif gitu kan? Iya, betul. Nggak semuanya. Saya bilang Oke, nggak semuanya. satu aja. Tapi ya itu figur Nabi Muhammad itu ada. Oke, tahu dari mana Pak Guru? Itu ada. Ada jejaknya. Jejak apa jejaknya? Jejak itu berupa tulisan, berupa artefak, dan berupa sosiofak dan mentifak. Oh, subjektif berarti. Karena Dari artefak dan tulisan seperti sabda-sabdanya, semuanya adalah kabar dari orang-orang yang dia itu belum tentu kita tahu beberapa orang ini sepakat dalam kebohongan apa tidak. bukan. Kan subjektif juga berarti Pak Guru. Sama-sama tahu dari perspektif orang. Jadi gini, Gitu. ya. Jadi gini, yang sekali lagi ya, yang Iya, tahu dari mana kalau kuburan itu kuburan Rasulullah? saya nggak bilang soal Kan subjektif kuburan. juga akhirnya. Kenapa ya? Saya nggak bilang soal kuburan. Saya Sorban nggak lah bilang. contohnya. Saya bahkan nggak bilang soal sorban. Sudah Oh, Gus. Saya bilang soal figur. Filenya udah Iya. muncul di layar. Oke. Nah, itu saudara ya, diskusi Guru Gembul dengan Gus Wafi. Bingung sendiri kan nantinya ya. Kalau ilmiah itu diukur dengan narasi seperti yang dinarasikan oleh Guru Gembul. Sehingga Guru Gembul tidak mau memakai di sana al-khabarus shadiq. Apapun yang tidak rasional maka itu tidak bisa dipercaya. Kalau tidak rasional harus masuk akal semua. Sehingga untuk percaya pun Guru Gembul ini harus masuk akal. Untuk percaya harus masuk akal. Untuk percaya kan harus berlandaskan ilmu. Ya. Adanya malaikat karena tidak bisa diindra. Adanya siksa kubur karena tidak bisa diindra. Maka ini tidak masuk akal. Bagaimana caranya? Kita ambil dari al-khabarus shadiq. Khabar yang terpercaya atau kabar yang valid, ya. Ketika kita berbicara masalah khabar, maka kita berbicara masalah orang yang memberi kabar. Sehingga orang yang memberi kabar ini harus sikoh, ya. Orangnya memang harus kredibel, orangnya memang harus adil, tidak suka bermaksiat, tidak suka meninggalkan sholat, orangnya menjaga muruah dan semacamnya, ya. Maka kabar ini bisa kita pastikan kabar yang terpercaya atau yang valid. Kalau al-khabarus shadiq tidak kita masukkan saudara ya, maka kita tidak akan bisa percaya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang figur yang nyata ada. Karena adanya Rasulullah itu dari kabar. Sehingga kalau kita bicara masalah kabar, maka orangnya yang harus kita lihat sekarang ya. Tidak semua orang itu boleh kita percaya saudara ya. Lebih-lebih di dalam masalah agama. Sehingga untuk membuktikan masalah ilmiah atau tidak, maka kita harus tahu apa yang sedang kita bahas. Apa yang sedang kita permasalahkan. Ketika yang dipermasalahkan adalah masalah nasab, maka yang ilmiah ya harus sesuai kaidah nasab. Itu ilmiah. Harus sesuai dengan ilmu nasab. Itu namanya ilmiah. Jadi sesuatu itu sudah ilmiah, bersifat ilmu sudah ya. Sudah bersifat keilmuan. Itu namanya ilmiah. Yang intinya saudara, sekarang kita bisa membedakan Guru Gembul itu memang sifat kelaki-lakiannya itu tampak, ketimbang Pak Imaduddin yang sifat kelaki-lakiannya itu masih diragukan ya. Ya, terima kasih.